Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepadanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Merdeka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya tadi sedikit lemah karena dari pagi bersama dengan para pelayan pagi sudah mengambil bagian. Tapi tadi ketika dalam doa syafaat, saya sepertinya berdoa bersama dengan seluruh orang-orang yang ada di Istana Negara, karena yang berdoa syafaat itu membawakan doanya seperti protokol yang ada di Istana Negara begitu ya. Kayaknya memang tadi saya tanya Inang Penatua kita sudah upacara terlebih dahulu di sekolah. Jadi kita diingatkan dengan semangat kemerdekaan itu. Dan pada kesempatan ini juga kita mau merenungkan firman Tuhan di hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan yang kita rayakan pas tepat hari ini, Minggu 17 Agustus 2025 yang ke-80. Wow. Dan ini juga minggu yang ke-9 setelah Trinitatis. Karena itu apa yang mau kita renungkan dalam ibadah minggu ini? Inilah yang menjadi tema kita, hiduplah sebagai orang merdeka. Sama-sama kita katakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Kata merdeka ini dipakai di dalam Alkitab kita. Dalam TB2 juga masih menggunakan kata merdeka. Bapak Ibu tahu nggak asal dari kata merdeka? Ada yang sudah pernah tahu atau yang pernah dengar? Merdeka itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Mahardika. Jadi dulu bahasa yang dipakai itu bahasa Sanskerta, Mahardika. Terus itu diucapkan Mahardika, Mahardika, lama-lama jadi merdeka. Apa artinya merdeka? Merdeka itu dirujuk ke dalam bahasa Sanskerta, Mahardika. Artinya apa? Tidak terikat, bebas, berkuasa, kuat. Itu arti Mahardika. Jadi kenapa kata merdeka yang diucapkan oleh proklamator bangsa kita itu sebuah doa supaya kita kuat, kita bebas, kita dapat melawan kekuatan penjajah. Inilah doa, makanya setiap kata merdeka itu doa. Dan ini juga doa yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen pada waktu itu yang memang mereka sedang tertindas. Mereka sedang mengalami berbagai kondisi yang membuat mereka kesulitan. Tapi mereka diberikan nasihat sebagai doa supaya mereka kuat dan hidup di dalam kemerdekaan Kristus. Mari sama-sama kita baca dalam surat Petrus yang pertama atau 1 Petrus pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17, kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian atau secara responsoria. Kami minta juga kesediaan prokantor untuk ikut serta di dalamnya. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kami mencoba memberikan gambaran kepada kita sebagai fakta. Ini fakta, realita, bukan hoax. Slide pertama, Kak Rapma. Apa faktanya? Faktanya adalah ketika surat ini dituliskan, orang Kristen itu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apa faktanya? Fakta yang pertama, bahwa pada waktu itu sekitar tahun 64, setelah Tuhan Yesus naik ke surga di tahun yang ke-33, karena dia 33 tahun, tahun 40 muncul rasul-rasul meneruskan apa yang Tuhan Yesus lakukan, muncul Rasul Paulus, sampai tahun yang ke-60 kekristenan itu mengalami penganiayaan. Saya sengaja mengutip supaya kita jangan hanya mendengarkan itu sebagai bukti dari Alkitab. Surat Petrus ini dituliskan sekitar tahun 60-an untuk menjelaskan kondisi orang Kristen. Tapi kalau Bapak Ibu buka website, buka National Geographic, atau buka situs-situs sejarah, benar enggak pemerintah Romawi itu melakukan penganiayaan kepada orang Kristen? Saya kutip laman dari website itu. Mungkin kita lihat gambar itu. Supaya jangan kita kira hanya Alkitab aja yang bercerita tentang kesulitan, dan Alkitab hanya menceritakan tentang apa yang dialami oleh orang Kristen. Di sini kita melihat ada gambar yang mau menceritakan tentang pada waktu itu orang Kristen itu mengalami fitnahan dan aniaya. Kenapa mereka difitnah? Yang memfitnah mereka sudah jelas orang Yahudi. Karena orang Yahudi nggak suka orang-orang Kristen. Diusir keluar dari Yerusalem. Mereka pergi tersebar ke Asia Kecil. Ada ya ke Pontus, ada ke Galatia, ada ke Efesus. Itu semua daerah Turki sekarang. Jadi kalau sekarang kita pergi ke sana, masih ada situsnya, masih ada tempat-tempat yang mau menceritakan itu. Apa yang mau dikisahkan dari situ? Bagaimana kehidupan orang Kristen dihantam, dibantai habis-habisan. Sehingga isu orang Kristen itu pengacau, ini ditangkap oleh Kaisar Nero, dan kemudian orang Kristen itu dibuat menjadi tontonan kelucuan dari Kaisar Nero. Apa itu tontonan kelucuan? Dulu belum ada bioskop, dulu belum ada Netflix. Yang ada hanya alun-alun, tempat untuk berkumpul. Seperti kita punya alun-alun, di sanalah kemudian orang bisa melihat tontonan. Orang Kristen itu jadi tontonan makanan singa. Pada malam hari orang Kristen diikat pada tiang. Untuk apa? Untuk dijadikan obor. Maka kalau kita lihat gambar itu, orang Kristen diikat menjadi tiang obor supaya pada malam hari mereka senang, bergembira, tertawa, melakukan kebiasaan mereka.
Kenapa ini muncul? Kenapa ini menjadi satu fakta? Supaya kita mengerti Bapak Ibu, inilah konsekuensi yang dihadapi orang Kristen pada waktu itu. Jadi jangan kita lupakan sejarah. Sejarah itu penting untuk mengingatkan kita bagaimana dulu kesulitan orang-orang percaya dan bagaimana mereka tetap kuat di dalam iman sebagaimana yang disaksikan oleh penulis Petrus. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen dalam situasi kondisi yang seperti itu? Paulus memberikan pesan. Apa pesan Paulus? Dalam slide berikutnya kita melihat pesan Paulus. Petrus bersama dengan para rasul yang lain ini sudah menjadi orang-orang yang asing di Roma. Karena memang mereka berpindah-pindah. Mereka dari satu kota ke kota lain berpindah-pindah. Maka mereka ini adalah perantau atau pendatang. Jadi Paulus di sini menggunakan kata pendatang dan perantau itu mau menggambarkan status dari orang Kristen itu. Memang kita ini bukan orang yang menetap di dunia. Siapa di sini disebut sebagai orang yang lahir di kota Depok? Orang yang lahir di kota Depok adalah orang yang memang kakaknya itu benar-benar dia lahir di sini. Tapi kita semua orang tua, kita ini semua perantau. Pendatang. Dan ini yang memberikan gambaran bagi kita, kalau kita pendatang, maka kita harus tunduk pada aturan situasi di daerah di mana kita berada. Jabar namanya. Jabar nggak sama dengan DKI, nggak sama dengan Sumatera Utara, nggak sama dengan DIY, nggak sama dengan Jogja. Semua punya otoritas yang berbeda di setiap daerah. Karena itulah kenapa Rasul Petrus itu benar-benar mengerti kalau kita ini pendatang dan perantau, maka kita nggak usah sama dengan orang-orang yang ada pada waktu itu. Jadi sekarang kita mengerti Bapak Ibu kenapa Petrus mengatakan ini supaya kita juga ingat status kita. Apa itu? Kita tidak selamanya menetap di Indonesia ini atau di bumi ini. Kenapa? Karena nanti ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Kemana tujuan kita, Amang? Saya mau tanya sama kita, Bapak-bapak, kemana tujuan kita? Tujuan kita tanah air surgawi. Maka Petrus menyampaikan ini mau mengingatkan kita, kalau kamu sedang ada dalam suatu kondisi di tempat perantauanmu, di mana kamu sebagai pendatang, sudahlah, anggap aja kita ini perantau, pendatang. Kenapa? Kita nggak selamanya menetap. Kita nanti akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang kekal. Itulah yang mau diharapkan Petrus. Sehingga nggak usah menyesali, nggak usah membuat kita harus hopeless dalam situasi kondisi yang menderita. Karena itulah Petrus mau memberikan semangat kepada orang-orang Kristen dalam pesannya yang berikutnya. Slide berikutnya, Petrus memberikan satu nasihat untuk orang-orang Kristen pada waktu itu. Milikilah cara hidup yang baik. Bapak Ibu, cara hidup yang baik ini adalah satu propaganda yang dilakukan oleh Petrus. Bukan propaganda untuk menciptakan kerusuhan, tapi propaganda untuk memberikan semangat bagi orang yang mengalami teraniaya. Kalau sekarang propaganda kan dilakukan untuk melakukan upaya-upaya pemberontakan. Tidak. Paulus justru bilang bukan ayo berontak kita lawan kaisar, lawan gubernur, enggak. Justru Paulus, Petrus, rasul-rasul yang lain, Paulus bilang, hormatilah pemerintah. Kalau Petrus bilang, mari sama-sama kita baca pada ayat yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-13, 2-3 ya. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Kenapa Petrus harus bilang begini Bapak Ibu? Padahal mereka tadi sudah jelas, mereka disiksa, dianiaya, jadi tontonan, dibakar hidup-hidup. Dia nggak bilang, ayo rame-rame kita demo. Enggak.
Justru Paulus bilang, milikilah cara hidup yang baik. Wah, kenapa Petrus bilang ini? Kenapa Petrus harus menyampaikan ini, Bapak Ibu? Ternyata ini rahasianya. Kalau kita menerjemahkan kata baik itu, saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu tahu nggak artinya baik? Tahu dong. Baik itu artinya apa? Apa kabarmu? Baik. Berarti artinya apa? Tubuhnya sedang sehat, sedang sukacita, sedang gembira karena dekat suaminya, gitu kan? Karena itu membuat kita jadi baik keadaannya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, kata baik yang dipakai ini bukan hanya menggambarkan itu. Baik yang dipakai adalah kalos. Apa artinya kalos, Bapak Ibu? Baik itu tidak hanya baik tapi indah, memikat, dan membuat orang lain untuk bisa terhisap ataupun kepincut menjadi suka sama kita. Itu artinya kalos. Coba kita renungkan arti kata baik ini. Jadi orang Kristen itu ketika mereka dipersekusi, ketika mereka semua disiksa, dianiaya, apa yang mereka lakukan? Tetap harus baik. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal dong. Masuk akal nggak Bapak-Bapak? Nggak masuk akal. Karena memang apa yang kita alami, kita ingin juga balaskan itu kepada orang lain. Jujurlah kita sebagai manusia. Kalau kita misalnya dipukul ataupun mengalami perlakuan buruk dari orang lain, tubuh kita ini bereaksi gimana? Membalas. Udah pasti itu. Itu naluri kita itu. Nggak bisa enggak. Udah pasti. Tapi pertanyaannya, kenapa Petrus bilang, milikilah cara hidup yang baik, sekalipun mereka menghadapi banyak sisa aniaya. Ternyata ini satu hal yang harus dimengerti oleh umat Tuhan. Dan ini hanya dapat kita baca ketika kita temukan firman Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu pada ayat yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-15. Kita baca ayat yang ke-15, 2, 3, ya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Wow. Jadi ternyata Petrus kasih jawaban, kenapa harus memiliki cara hidup yang baik ketika kita diperlakukan tidak baik. Petrus bilang, itu kehendak Allah. Makin bingung enggak? Makin bingung. Kok bisa kehendak Allah? Nah, sekarang kita masuk ke dalam tema. Bapak Ibu, kenapa Petrus bilang ini kehendak Allah? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini itu untuk memerdekakan semua manusia dari dosa kejahatan yang besar. Siapa yang mempersekusi Tuhan Yesus? Itu kita ucapkan dalam pengakuan iman yang kedua. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, yang mati disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kenapa itu harus kita sebutkan? Supaya kita ingat, Tuhan Yesus itu mati dipersekusi oleh pemerintahan Romawi Pontius Pilatus. Tuhan Yesus melawan Bapak Ibu? Tuhan Yesus melawan? Tidak. Justru Tuhan Yesus memberikan satu pengakuan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang diingat para rasul. Makanya kenapa rasul-rasul bilang itu kehendak Allah. Jadi jangan lawan keinginan dunia ini dengan cara-cara dunia. Kalau kamu lawan, kamu akan mengalami hal yang sama. Karena itu Bapak Ibu,
Cara yang mau dimaksud Rasul Petrus ini cara yang bertolak belakang dengan cara-cara dunia. Jadi nggak bisa dong amang kita lakukan itu. Nggak bisa kalau kita masih terjajah. Nggak bisa dong amang pendeta kita melakukan apa yang Petrus ajarkan. Nggak bisa kalau kita masih tertindas oleh dosa. Nggak bisa dong amang pendeta kita kerjakan itu kalau kita masih di dalam belenggu dosa. Makanya yang dapat membebaskan itu hanya Tuhan Yesus. Kita harus dibebaskan dulu dari situ, baru nanti kita akan merasa kemerdekaan itu karena Kristus. Maka orang yang merdeka karena Kristus, ketika dia mengalami perlakuan yang tidak baik, dia langsung mampu menghapus dadanya, mengusap dadanya. Oh Tuhan, kuatkan aku. Oh Tuhan, ampuni aku. Itulah kemerdekaan Kristus. Karena itu Bapak Ibu, Petrus mau memberikan nasihat berikutnya kepada orang-orang Kristen setelah memiliki cara hidup yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Pada slide berikutnya, ini kata kunci yang disampaikan oleh Petrus. Tunduklah. Dan ini menjadi sebuah perdebatan bagi banyak orang. Kenapa amang pendeta, rasul-rasul itu harus menggunakan kata tunduk? Paulus menggunakan kata tunduklah kepada pemerintah. Petrus bilang tunduklah kepada kaisar, kepada gubernur. Kenapa dipakai kata tunduk? Kalau kita hanya menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa kehilangan arti. Kalau orang Indonesia memaknai tunduk itu artinya dia tidak berkutik, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah menjadi orang yang terdakwa. Dia harus tunduk, itu maksud dari kata tunduk dalam bahasa Indonesia. Nah dalam bahasa Yunani kata tunduk yang dipakai bukan itu artinya. Tapi tunduk itu artinya kita harus hormat kepada otoritas hukum yang tertinggi. Jadi kalau mereka di Pontus, mereka harus tunduk pada hukum wilayah Pontus. Kalau mereka di Galatia, kalau mereka di Roma, mereka harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Roma. Sekarang kita di Indonesia, maka kita harus tunduk sama hukum yang ada di Indonesia. Kalau rame-rame daerah-daerah demo karena pajak daerah naik, kemudian ada gerakan-gerakan melakukan tindakan pengerusakan, bagaimana sikap kita amang pendeta? Firman Tuhan mengingatkan, milikilah cara hidup yang baik, yang bijak. Tunjukkan kamu itu bukan orang-orang yang serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu berat sekali memaknai kemerdekaan, karena memang kemerdekaan itu perjuangan dari kehidupan kita yang berdarah-darah. Kemerdekaan itu bukan sebuah proses yang gampang. Kemerdekaan itu adalah proses yang di dalamnya kita bertarung untuk mengalahkan ego dan keinginan-keinginan daging. Karena itulah tunduk ini bukan persoalan kita langsung secara ideologis percaya dan menerima mutlak apa yang kaisar perintahkan. Tapi tunduk ini adalah kita harus menghormati hukum pemimpin yang berlaku pada waktu itu. Karena itulah kata tunduk yang dipakai oleh Rasul Petrus di sini mau mengingatkan kita ada pemimpin yang harus kita hormati di tempat di mana kita sebagai perantau dan pendatang. Selanjutnya, apa yang mau kita lihat dari sini Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih? Slide berikutnya, di sini kita melihat ada 3 hal yang perlu kita renungkan sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Yang pertama, hidup sebagai orang merdeka artinya hidup dalam kasih karunia Kristus. Inilah yang membuat Petrus memberikan satu kata kunci, milikilah cara hidup yang baik. Karena cara hidup yang baik hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus. Kenapa Bapak Ibu?
Karena nanti kalau kita melakukan hal yang sama, Tuhan pun akan menghakimi kita. Tuhan akan menghakimi kita. Seperti apa yang kita perbuat. Jadi kalau kita membalaskan hal yang sama, kita juga berarti orang yang belum merdeka. Memang lagu yang sering dinyanyikan orang Batak, satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Sampai berapa kali Bapak Ibu? 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Terus, tapi jangan, kalau sudah 3 kali kenapa? Hah? Fatal. Itu lagu orang-orang yang hidup di dalam kedagingan. Tapi ada lagu yang hidup di dalam kasih Kristus, ini yang sering dinyanyikan oleh Margonda Voice. 70 kali 7 kali. Berapa kali? 70 kali. Mana yang sering kita dengar? Lagu yang dinyanyikan Margonda Voice atau yang The Mercy? Itu. Kalau yang sering kita dengar lagu The Mercy, yang kita ingat adalah, udah 2 kali aku diperlakukan, Mbah. Sekali lagi lah. Jangan sampai awak pun terbangun, ya kan? Berat ini. Itulah keinginan. Tapi ada lagu Bapak Ibu, dan lagu ini diambil dari firman Tuhan. Berapa kali kita mengampuni? 70 kali 7 kali. Itu hanya bisa dilakukan siapa, Mang Pendeta? Itu hanya orang yang merdeka. Kalau masih tertindasnya kita, masih dijajahnya kita oleh keinginan daging dan dosa kita belum mampu melawan itu. Pesan yang kedua, Rasul Petrus bilang, tunduk itu kepatuhan kepada pemerintah, wajib menghormati pemerintah, dan melakukan kewajiban sebagai warga negara dan warga gereja yang bijak. Nah ini juga kadang-kadang membuat kita, Amang Pendeta, gimana sikap gereja sama beberapa daerah yang melakukan tindakan pengerusakan kepada rumah-rumah ibadah. Ini kadang-kadang menjadi dilema Bapak Ibu. Kalau masih ada peraturan yang masih harus kita lakukan, tunduklah sama pemerintah. Loh, tapi kan kita nggak dikasih kebebasan beribadah. Siapa bilang kita nggak dikasih kebebasan beribadah? Kamu sudah hidup nggak dengan baik dengan warga sekitar? Kamu punya sikap yang ramah dan penuh kasih nggak dengan warga sekitar? Ternyata setelah dicek oleh pengurus gereja PGI setempat, PGIS, baik di Tangerang, baik di beberapa daerah itu, ternyata katanya ada gereja-gereja yang mau mendirikan ibadah, mereka sendiri setiap hari nggak pernah bersaur, nggak pernah berbaur dengan masyarakat sekitar. Ya jadi jangan salahkan, orang juga merasa kehadiran gereja itu bukan membawa berkat, mengganggu. Ini fakta Bapak Ibu. Ini fakta. Karena itu kenapa kita harus tunduk patuh? Ini mau mengingatkan kita sebagai warga gereja dan warga negara. Dari mana dasarnya? Sewaktu Tuhan Yesus ditanya sama orang Yahudi. Orang Yahudi ini pemberontak ini. Orang Yahudi suka melawan. Guru, bolehkah kita memberikan pajak kepada kaisar? Itu pertanyaannya orang Yahudi. Tuhan Yesus itu bijak. Tuhan Yesus itu sangat bijaksana. Apa kata Tuhan Yesus? Dia ambil, dia minta uang, berikan kepadaku 1 keping uang. Gambar siapa ini? Semua jawab siapa? Kaisar. Tuhan Yesus bilang, berilah kepada kaisar apa yang harus kamu berikan kepada kaisar. Berikanlah kepada Tuhan Allah apa yang harus kamu berikan kepada Tuhan. Coba bijaksana enggak Tuhan Yesus? Jadi kadang-kadang gereja-gereja juga harus bijaksana.
mau membangun rumah ibadah itu harus bijaksana. Hormatlah sama pemerintah, tunduklah sama peraturan yang berlaku. Supaya apa? Supaya kita juga dilihat perbuatan kita itu gereja yang patuh, tertib, dan bukan sembarangan. Jangan mau semau kita. Yang penting ada 2-3 orang berkumpul, kita dirikan gereja. Nggak bisa begitu. Semua ada aturannya. Maka di sini juga kita harus mengingat apa yang dilakukan oleh gereja. Bapak Ibu, kita bersyukur sekali. Hari Sabtu kemarin ada warga tetangga kita yang meninggal dunia. Dan kemudian kita tahu jam 1 siang itu jenazah akan dimakamkan ke pemakaman masyarakat-masyarakat yang ada di kota Depok ini. Apa yang kita lakukan? Kita datang kemarin menyampaikan salam duka untuk mereka, berdoa untuk mereka. Dan mereka bilang, terima kasih ya kami didoakan, terima kasih ya kami dihibur, kami dikuatkan. Padahal mereka bukan jemaat kita, mereka tetangga di sekitar gereja kita. Bukan hanya itu, gereja kita juga sudah belajar bagaimana hidup berbaur dengan masyarakat. Di hari-hari besar agama lain, kita juga melakukan hal yang sama. Itulah kasih, itulah cara kita hidup di tengah bangsa sebagai warga gereja dan warga negara. Maka jangan sampai nanti dengan tetangga kita pun kita nggak akur. Dengan tetangga kita di sekitar kita tinggal pun kita nggak saling menyapa begitu. Tapi rajin beribadah tiap minggu, rajin menyembah Tuhan, rajin. Tapi dengan tetangganya nggak pernah bilang selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Nggak pernah saling tegur sapa dengan orang-orang di sekitar rumah kita. Itu bukan orang gereja. Ini mau mengingatkan kita sekarang supaya kita bisa hidup sentosa kalau kita juga memiliki cara hidup yang baik kepada sesama. Ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus pada yang ketiga, apa itu? Hormat kepada semua orang dan mengasihi saudara sebagai orang yang sudah merdeka. Kenapa harus hormat kepada orang lain? Karena mereka juga adalah bagian dari manusia yang sama seperti kita. Bapak Ibu, inilah makna kemerdekaan itu. Supaya kita juga dengan sesama kita, dengan orang lain di luar sana, juga harus memperlakukan mereka dengan hormat, dengan penuh kasih. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen. Berarti kalau begitu dari mana dimulai kemerdekaan itu Bapak Ibu? Jawabnya, dari mana kita memulai kemerdekaan? Dari rumah kita. Kalau selama ini ada istri yang tertindas di rumah, kalau selama ini ada suami yang tertindas di rumah, emang ada Bang Pendeta suami tertindas di rumah? Ada nggak Bapak Ibu suami tertindas di rumah? Ada, kalau kenapa-kenapa suaminya keluar, nggak berani dia di rumah. Kalau istri tertindas di rumah ada nggak? Banyak. Ayo, kita diingatkan, mulai hari ini kita harus merdeka. Apa itu artinya? Kalau sudah merdeka, jangan tindas saudaramu. Jangan tindas pasangan. Jangan jajah keluargamu. Jangan jajah saudaramu. Kita diingatkan, orang yang sudah merdeka gak boleh lagi melakukan itu. Kalau ada istri yang tertindas, kalau ada suami yang tertindas, ada anak yang tertindas di rumah, berarti belum ada kemerdekaan dalam keluarga Kristen. Belum ada. Apa buktinya Amang Pendeta kalau ada kemerdekaan dalam keluarga Kristen? Harus memiliki cara hidup yang baik. Kalos. Cara hidup yang baik, yang menarik. Dengan perbuatan kita nanti, pasangan kita lihat, waduh salah aku rupanya. Bapak Ibu, saya belajar bagaimana mempraktekkan
untuk bisa cara hidup yang baik bagi anak-anak saya. Saya jujur, saya sekarang kewalahan. Kenapa? Di rumah kami, Yohana dan Ethan itu kalau udah bermain bersama pasti berantem. Kakaknya itu pasti main boneka-boneka. Adiknya itu pasti main barang-barang yang lain. Tiba-tiba kakaknya Yohana itu ambil barang adiknya. Adiknya marah dan teriak kencang. Menangis. Kenapa dia teriak kencang? Dia belum bisa bicara. Dia teriak kencang. Dia mau bilang, panggil orang tuanya dengan cara teriak. Dia menangis. Lantas apa yang kami lakukan sama inang pendeta? Kami langsung peluk dia dan ingatkan kakaknya. Kakak Yo, gak boleh gitu. Itu salah nak. Gak boleh ganggu adiknya sampai nangis. Apa yang kami lakukan Bapak Ibu? Kakak Yo minta maaf. Kemudian Yohana letakkan mainan adiknya dan bilang, maaf ya dek. Cukup gak hanya permintaan maaf Bapak Ibu? Gak cukup. Kalos, milikilah cara hidup yang baik. Kami coba ajarkan Yohana. Sekarang peluk adik, bilang minta maaf dan cium adik. Kemudian kakaknya itu peluk adiknya. Maaf ya dek, sambil diciumlah pipi adiknya. Tiba-tiba Ethan ketawa. Saya mau tanya sama kita. Ibu-ibu, kalau suami kita salah, mau minta maaf enggak? Yang ibu-ibu yang jawab, bapak-bapak jangan jawab. Ibu-ibu kalau suami kita salah mau minta maaf enggak? Kita nggak usah bicara hidup sebagai orang merdeka jauh-jauh di luar sana, nggak usah. Nggak usah. Nggak usah sok-sokan kibarkan bendera One Piece, nggak usah lah. Orang di rumahmu aja masih kau tindas. Sok-sok mau dirikan bendera lah, mau bicara keadilan lah dengan bangsa ini. Nggak usah, jangan ya Dik ya, jangan. Di rumah aja masih kita jajah. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau suami kita salah minta maaf nggak? Minta maaf. Dipeluk nggak? Kalau hanya minta maaf, itu namanya masih ucapan. Petrus bilang, milikilah cara hidup yang baik. Baik itu kalos. Apa itu kalos? Perbuatan. Maka bukan hanya ucapan. Jadi kalau minta maaf, harus peluk istrinya dan cium istrinya. Jangan istri orang lain dicium, bahaya itu. Kalau istri orang lain yang salah, cepat sekali dia memberikan nasihat. Bapak Ibu, kita belajar dari hal yang kecil. Apa itu hal yang kecil? Benarkah saya sudah merdeka? Coba kita renungkan dulu. Bukti kemerdekaan kata Rasul Petrus, miliki cara hidup yang baik, itu kehendak Allah. Maka kehendak Allah adalah kalos. Apa itu kalos? Perbuatan kita, cara kita, itu harus membebaskan orang lain. Jangan menindas orang lain, jangan menjajah orang lain. Kalau ada di sini orang tua yang masih suka menjajah, menindas anaknya, kalau salah langsung dihukum, kalau salah langsung dipukul, bertobatlah. Bertobatlah. Kenapa? Itu bukan kalos. Itu bukan cara yang baik. Kenapa bukan cara yang baik? Itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah milikilah cara hidup yang baik. Amin. Saya setiap kali saya salah sama Yohana, saya marah. Kakak, kenapa gitu sih kak? Saya salah. Saya sadar saya salah. Bahkan saking geramnya ketika dia bertengkar sama adiknya, kalau saya juga lagi dalam kondisi marah, Bapak Ibu apa yang saya lakukan? Saya kadang-kadang mau bilang,
Tahu Bapak Ibu apa yang dibalas sama Yohana? Katanya. Ini fakta. Saya hanya bilang, maksudnya jangan gitu sama adiknya. Hanya begitu. Dia balas saya dengan wajahnya yang lebih garang. Saya salah. Saya langsung berjongkok. Saya bilang, kakak, papa salah. Papa minta maaf ya kak, papa mau peluk kakak. Kemudian kami berpelukan. Bapak Ibu, saya mau bilang, saya pun harus praktekkan itu sama anak saya. Ternyata ketika Yohana berbuat salah, dia tumpahkan minuman adiknya, dia tahu dia bersalah, kami hanya melihat saja, dia menangis. Kenapa kakak nangis, kata inang pendeta? Kakak mau dipeluk, berarti dia mau minta maaf. Kadang-kadang kita ini belajar mempraktekkan kasih itu perlu dengan contoh-contoh yang nyata. Itulah tanda orang yang merdeka. Bapak Ibu, di hari kemerdekaan ini kita diingatkan, hiduplah sebagai orang merdeka. Apa artinya? Kita tidak lagi dibelenggu, dikuasai, ditindas oleh dosa-dosa kedagingan kita. Stop, katakan itu. Aku mau merdeka. Kalaupun kita salah, wajar, kita manusia yang bisa salah. Tapi cepat-cepatlah minta maaf, minta ampun. Kenapa? Itu kehendak Tuhan. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu orang merdeka. Yang mengingatkan kita, kita sudah menerima anugerah Tuhan. Amin. Hidup dalam kemerdekaan membuat kita bebas dan menjadi orang-orang yang senantiasa membawa terang di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kalau 2000 tahun yang lalu orang-orang Kristen tertindas, teraniaya, mungkin saja zaman sekarang ini kami yang menindas dan menganiaya sesama kami. Kami melakukan penjajahan kepada saudara-saudara kami, bahkan mungkin saja kepada keluarga kami. Tuhan, ampuni kami, sebab Engkau menghendaki supaya kami memiliki cara hidup yang baik. Itulah kehendak-Mu, supaya kami merdeka, dapat menghormati, dapat mengasihi saudara-saudara dan sesama kami, supaya kami semuanya dapat hidup dalam perbuatan yang berkenan bagi Tuhan. Mampukan kami Tuhan, jemaat-Mu, supaya kami juga merdeka, itu dimampukan oleh Roh Kudus-Mu, oleh firman Tuhan yang menuntun dan mengajar kami, supaya kami benar-benar merdeka dan memerdekakan setiap orang yang ada di sekitar kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam sekolah, studi, perkuliahan mereka. Ada banyak tantangan yang kami hadapi saat ini. Dalam gejolak ekonomi, dalam gejolak sulitnya mendapatkan pekerjaan, dalam gejolak hubungan relasi sosial maupun sesama kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap bisa memiliki cara yang baik untuk hidup di dalam kehendak-Mu, supaya kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, sebagaimana Tuhan menghendaki. Demikian juga kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang boleh bersyukur atas ulang tahun perkawinan mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Lamsar Nababan, Ibu Erpina Lumban Raja, keluarga Bapak Andi Pangeran Sitompul, Ibu Yesi Aprilia Raisal Batubara,
keluarga Bapak Freddy Simorangkir, Ibu Pitra Suryani Sinaga. Tuhan berkati keluarga mereka, agar mereka senantiasa menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, memancarkan kasih Tuhan di tengah-tengah rumah tangga mereka, menjadi keluarga yang hidup di dalam sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam kelahiran mereka. Untuk Bapak Penatua Daniel Lumban Tobing, untuk Ibu Rutmana Simbolon, Bapak Sarles Lumban Gaul, Saudari Raquel Teranova Simanungkalit, Bapak Parulian Sibarani, anak Tuhan Kesia Claire Gordon Sinambela, Bapak Hoddin Munti, Saudari Sonia Yolanda Lumban Tobing, Bapak Agustianto Hutagalung, Saudari Naomi Elena Manurung. Tuhan, Engkau yang menambahkan umur yang panjang kepada mereka, maka kami percaya Engkau memberikan kasih karunia-Mu menyertai kehidupan mereka. Berkatilah tumbuh kembang, studi, pekerjaan, usaha mereka, agar semuanya jemaat Tuhan yang boleh bersuka cita di ulang tahun. Mereka mengingat betapa besarnya kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk panitia pembangunan yang terus bekerja di dalam melakukan berbagai upaya. Bahkan jemaat lewat seksi sekolah minggu juga ikut berkontribusi dalam mendukung upaya yang kami terus lakukan. Karena itu Tuhan berkatilah gereja-Mu, berkatilah jemaat-Mu, agar lewat setiap berkat yang kami terima, kami dapat pakai untuk membangun gereja-Mu dalam persekutuan, di mana kami semua boleh beribadah bersama, dengan semua anak-anak kami boleh menyembah Tuhan dengan khusyuk dalam rencana pembangunan yang akan kami lakukan. Tuhan, tuntunlah kami senantiasa di dalam kehidupan kami gereja-Mu. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarlah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan penuh syukur